Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Khairina Nurizati. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang proses dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri, yang diawali dengan proses perencanaan strategis. Nah, setelah proses perencanaan strategis itu selesai dibuat maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan anggaran atau budgeting. Kita awali dengan pembahasan mengenai apa itu definisi anggaran dan penyusunan anggaran atau penganggaran, serta apa saja karakteristik dari anggaran. Anggaran sendiri itu didefinisikan sebagai suatu rencana yang detail atau terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Nah, biasanya dalam satuan uang atau moneter, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber daya suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, yaitu biasanya 1 tahun. Nah, dalam penyusunan anggaran itu program-program yang sudah disusun dalam perencanaan strategis diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program tersebut. Nah, penyusunan anggaran atau penganggaran itu dapat diartikan sebagai proses penentuan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Nah, dalam proses penyusunan anggaran, manajer pusat pertanggungjawaban itu berperan serta dalam menyusun usulan anggaran serta mengadakan negosiasi dengan manajer di level atasnya. Nah, oleh karena itu, anggaran yang sudah disahkan itu merupakan kesanggupan atau komitmen dari manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam anggaran tersebut. Nah, karena anggaran merupakan komitmen dari manajer, maka anggaran tersebut akan digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan, sehingga nantinya ada istilah yaitu pengendalian melalui anggaran atau budgetary control. Nah, karakteristik dari anggaran itu yang pertama adalah anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis. Kemudian yang kedua, anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran non-moneter. Karakteristik selanjutnya, anggaran biasanya mencakup periode 1 tahun. Kemudian, anggaran merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang dianggarkan. Kemudian karakteristik berikutnya, usulan anggaran itu dikaji ulang atau direview dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari si pengusul anggaran. Setelah kita tahu definisi dari anggaran, penyusunan anggaran, dan juga karakteristik anggaran, maka selanjutnya kita pelajari apa sih perbedaan dari budgeting atau penganggaran itu dengan perencanaan strategis dan juga peramalan atau forecasting. Perbedaan penganggaran dengan perencanaan strategis yaitu yang pertama, perencanaan strategis itu adalah proses untuk memutuskan sifat dan ukuran berbagai program yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi-strategi organisasi. Nah, perencanaan strategis dan penganggaran itu merupakan suatu proses perencanaan yang berurutan ya. Nah, tapi keduanya mempunyai aktivitas yang berbeda, yaitu yang pertama, perencanaan strategis biasanya bersifat jangka panjang, antara 4 atau 5 tahun. Dan sedangkan penganggaran itu menitikberatkan pada jangka waktu 1 tahun. Kemudian perbedaan yang kedua, perencanaan strategis itu disusun lebih dahulu ya sebelum kita menyusun anggaran. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategis itu digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan anggaran. Dan yang keempat,
perencanaan strategis itu terstruktur melalui atau menurut lini-lini produk atau program. Sedangkan penganggaran itu terstruktur menurut pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, kemudian perbedaan antara penganggaran dengan peramalan atau forecasting. Nah, kalau anggaran itu dinyatakan dalam ukuran moneter, sedangkan ramalan itu dapat dinyatakan dalam ukuran moneter atau non-moneter. Kemudian umumnya anggaran itu berjangka waktu 1 tahun, sedangkan ramalan itu tidak ada patokannya ya, dapat sembarang jangka waktunya. Kemudian anggaran itu berisi komitmen manajemen untuk mencapai kesanggupan atau tanggung jawab yang telah disusun. Sedangkan peramal itu tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan yang dibuatnya. Kemudian anggaran itu melalui proses penelaahan dan persetujuan oleh atasan, sedangkan peramalan itu tidak selalu disetujui atau ditelaah oleh penguasa yang lebih tinggi. Kemudian setelah disahkan, anggaran itu tidak bisa diubah kecuali pada kondisi khusus. Sedangkan untuk peramalan itu segera diperbarui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi. Kemudian untuk anggaran secara periodik realisasi itu dibandingkan dengan anggarannya, dan apabila ada gap atau penyimpangan maka segera dilakukan analisis dan dijelaskan. Sedangkan untuk ramalan penyimpangan itu tidak dianalisis secara formal atau periodik. Nah, selanjutnya kita belajar tentang manfaat dan fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Ya, langkah pertama dalam perencanaan adalah penentuan tujuan ya. Misalnya berapa tingkat laba yang ingin dicapai, berapa tingkat pertumbuhan yang diinginkan, dapatkah perusahaan hanya berkonsentrasi pada produk yang dihasilkan, apa bentuk pasar yang dihadapi oleh perusahaan gitu. Nah, setelah tujuan ditentukan, maka tahap perencanaan berikutnya adalah penentuan strategi pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, pada tahap perencanaan selanjutnya adalah penyusunan program, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Maka dari itu, anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka pendek, umumnya 1 tahun. Kemudian fungsi anggaran yang kedua yaitu fungsi koordinasi, di mana anggaran itu membantu mengkoordinasikan rencana-rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi komunikasi, di mana anggaran itu bermanfaat sebagai alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, komunikasi itu meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, serta penyimpangan yang mungkin timbul. Kemudian anggaran juga memiliki fungsi motivasi. Jadi anggaran sebagai alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk reward, baik itu uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi. Nah, anggaran yang penyusunannya mengikut sertakan peran serta para pelaksana itu dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana serta mencapai tujuan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi pengendalian dan evaluasi ya. Anggaran digunakan di mana anggaran yang sudah disetujui itu merupakan komitmen tadi ya dari para pelaksana. Nah, pengendalian pada dasarnya itu adalah membandingkan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan. Sehingga kalau misalnya timbul penyimpangan atau adanya gap,
itu sudah bisa menjadi warning gitu ya bagi organisasi atau unit-unitnya, dan gap itu digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan feedback atau umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian fungsi anggaran selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Jadi anggaran itu juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara detail pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya, dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian anggaran juga bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar di masa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Oke, apa keunggulan, keterbatasan, dan syarat dari keberhasilan anggaran? Nah, untuk keunggulannya sebenarnya sama. Ini saya simpulkan aja dari fungsi, manfaat, serta karakteristik dari anggaran itu ya. Agar anggaran itu memiliki berbagai keunggulan ya pada organisasi atau unit organisasi yang memakainya. Jadi apabila organisasi atau unit organisasi itu menggunakan anggaran, maka akan memiliki keunggulan-keunggulan ini, yaitu yang pertama, menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah. Kemudian membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan seksama suatu masalah sebelum dibuatnya keputusan. Kemudian menyediakan cara-cara untuk memformalisasi atau membuat upaya perencanaan yang formal. Kemudian apabila perusahaan menggunakan anggaran, itu akan menutup potensi kemacetan sebelum kemacetan atau lag itu terjadi gitu ya. Kemudian mengembangkan iklim sadar laba di dalam perusahaan, mendorong sikap kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Kemudian keunggulan dari anggaran adalah membantu mengkoordinasi dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasi dalam berbagai bagian yang ada pada organisasi, sehingga keputusan akhir dan rencana-rencana tersebut dapat terintegrasi dan bisa disusun secara komprehensif atau lengkap. Kemudian keunggulan lain adalah memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali secara sistematis terhadap kebijakan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan. Kemudian dapat mengkoordinasikan, menghubungkan, dan membantu mengarahkan investasi dan semua usaha-usaha organisasi ke saluran atau channel yang paling menguntungkan. Kemudian dapat mendorong suatu standar prestasi yang lebih tinggi dengan membangkitkan semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan bermanfaat atau berguna gitu ya, dan juga bisa menyediakan insentif untuk pelaksanaan yang lebih efektif. Kemudian dengan menggunakan anggaran, perusahaan juga bisa menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk mengukur prestasi dan juga ukuran pertimbangan manajemen dan sikap eksekutif secara individual. Nah, meskipun anggaran itu memiliki banyak keunggulan, namun anggaran juga bisa memiliki keterbatasan jika yang pertama estimasi dan proyeksi itu tidak dibuat secara tepat. Nah, perencanaan dan anggaran itu didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya itu tergantung pada kemampuan mengestimasi dan membuat proyeksi. Jadi orangnya itu tergantung pada kemampuan si manajer yang berperan dalam mengestimasi dan memproyeksi. Nah, ketidaktepatan estimasi itu bisa mengakibatkan manfaat dari perencanaan itu tidak bisa dicapai. Kemudian anggaran, keunggulan dari anggaran itu tidak bisa diperoleh jika kondisi dan asumsi itu berubah. Nah, jadi pada dasarnya perencanaan dan anggaran itu kan disusun berdasarkan kondisi dan asumsi tertentu. Maka jika kondisi dan asumsi yang mendasarinya itu berubah, maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi. Kemudian
apabila tidak ada kerjasama dan koordinasi. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, terutama para manajer, itu terus bekerja sama serta terkoordinasi untuk berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian keunggulan dari anggaran itu tidak bisa diperoleh apabila anggaran dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen. Jadi perencanaan dan anggaran itu tidak bisa dan memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen. Maka agar anggaran dapat kita bisa memanfaatkan keunggulan dari anggaran itu sebaik mungkin dan menekan keterbatasan itu sekecil mungkin, maka anggaran yang baik memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab itu secara tegas. Kemudian adanya sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi yang memadai itu meliputi yang pertama, penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Kemudian adanya pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran dan juga selisih antara realisasi dan anggarannya. Kemudian sistem akuntansi yang memadai itu terdapat laporan yang didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian syarat keberhasilan anggaran yang selanjutnya adalah adanya penelitian dan analisis, di mana penelitian dan analisis ini diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi tersebut. Kemudian syarat berikutnya adalah adanya dukungan para pelaksana, di mana anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. Oke, kita masuk ke jenis anggaran, di mana paket anggaran yang lengkap dalam suatu perusahaan itu terdiri dari beberapa elemen atau jenis anggaran. Paket anggaran itu disebut sebagai anggaran induk atau master budget. Master budget adalah suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang terpisah namun saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Nah, atas dasar jenisnya anggaran induk atau master budget ini dapat digolongkan ke dalam, yaitu yang pertama anggaran operasi. Anggaran operasi ini adalah anggaran kegiatan-kegiatan atau aktivitas dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Nah, anggaran operasi sendiri itu dapat digolongkan dalam anggaran perusahaan secara menyeluruh dan setiap unit bisnis, anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dan setiap program, anggaran pendapatan, beban dan laba, anggaran beban fleksibel yaitu terdiri dari beban teknis, beban kebijakan, dan beban kapasitas, serta anggaran statis dan juga periodisasi anggaran yaitu anggaran yang disusun berdasarkan bulan atau triwulan. Kemudian paket dari anggaran induk berikutnya yaitu anggaran pengeluaran modal atau belanja modal, yaitu anggaran yang merupakan daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek untuk kepemilikan fasilitas dan equipment atau peralatan baru beserta taksiran biaya setiap proyek, dan saat pengeluaran modal tersebut kapankah pengeluaran modal tersebut akan dilakukan dalam tahun anggaran. Kemudian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi atau unit bisnis pada tahun yang akan datang. Kemudian anggaran neraca, anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca yaitu aset, utang, dan modal pada tahun yang akan datang. Oke, ini tadi ya lanjutannya elemen-elemen dari anggaran operasi. Yang pertama anggaran biaya, yaitu
rencana biaya yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, di mana anggaran biaya ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu anggaran biaya teknis dan anggaran biaya kebijakan. Anggaran biaya teknis digunakan untuk pusat pertanggungjawaban biaya yang sebagian besar inputnya itu mempunyai hubungan optimal dengan outputnya. Itu udah pernah kita bahas pada materi pusat pertanggungjawaban. Contoh dari anggaran biaya teknis adalah anggaran yang disusun untuk departemen produksi. Selanjutnya adalah anggaran biaya kebijakan yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban biaya yang sebagian besar inputnya itu tidak mempunyai hubungan dengan outputnya. Contohnya anggaran yang disusun untuk pusat pertanggungjawaban biaya akuntansi, pemasaran, personalia, dan hubungan masyarakat. Elemen anggaran operasi berikutnya adalah anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan ini berisi proyeksi volume penjualan dikalikan harga jual yang diharapkan. Nah, anggaran pendapatan ini merupakan elemen anggaran laba rugi yang paling kritis ya, dan sekaligus paling besar ketidakpastiannya. Banyak faktor yang mempengaruhi kan volume penjualan, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Kemudian anggaran laba ini disusun untuk setiap pusat pertanggungjawaban laba atau divisi laba, di mana anggaran laba menunjukkan rencana laba yang diharapkan dapat dicapai oleh suatu perusahaan atau unit bisnis dalam tahun yang akan datang. Kemudian kita lanjut proses penyusunan anggaran. Apa saja sih organisasi yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran? Nah, proses penyusunan anggaran memerlukan proses akuntansi dan juga proses manajemen. Proses akuntansi berarti penyusunan anggaran merupakan studi terhadap mekanisme, prosedur untuk merakit data dan membentuk anggaran. Sedangkan proses manajemen berarti penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam pelaksanaan program. Nah, penyusunan anggaran berhubungan dengan peran Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Departemen Anggaran adalah departemen yang bertugas mengadministrasikan aliran informasi sistem pengendalian melalui anggaran. Nah, fungsi dari Departemen Anggaran adalah menerbitkan prosedur dan formulir-formulir untuk penyusunan anggaran, kemudian mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang dikeluarkan kantor pusat untuk digunakan dalam menyusun anggaran, kemudian menjamin bahwa informasi telah dikomunikasikan secara wajar di antara unit-unit organisasi yang saling terkait, kemudian membantu pusat-pusat pertanggungjawaban di dalam menyusun anggaran, menganalisis usulan anggaran dan membuat rekomendasi pertama pada penyusun anggaran dan selanjutnya pada manajemen puncak. Tugas dari Departemen Anggaran selanjutnya adalah menganalisis laporan prestasi sesungguhnya atau realisasi dibandingkan anggarannya, menginterpretasi hasil-hasilnya dan menyiapkan laporan ringkas untuk manajemen puncak, kemudian mengadministrasikan proses pengubahan atau koreksi atau revisi ataupun penyesuaian anggaran selama tahun yang bersangkutan, kemudian mengkoordinasikan dan secara fungsional mengendalikan pekerjaan Departemen Anggaran di eselon atau tingkat bawah. Nah, kemudian organisasi berikutnya adalah Komite Anggaran ya. Komite Anggaran adalah komite yang dibentuk oleh manajemen puncak untuk mengkoordinasi proses manajemen dalam penyusunan anggaran. Tugas-tugas Komite Anggaran itu mencakup pertama mengusulkan kepada manajemen puncak mengenai pedoman umum penyusunan anggaran, kemudian menyebarkan pedoman tersebut setelah disetujui oleh manajemen puncak, kemudian mengkoordinasi berbagai macam usulan anggaran yang disusun secara terpisah oleh berbagai unit organisasi, kemudian menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara usulan anggaran
kemudian menyerahkan anggaran final pada manajemen puncak dan dewan komisaris, dan kemudian mendistribusikan anggaran yang telah disahkan kepada berbagai unit organisasi. Nah, itu tugas dari organisasi yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Kemudian tahapan penyusunan anggaran tadi ya biasanya dikoordinasi oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Tahapan yang pertama adalah memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari internal maupun eksternal berdasarkan informasi masa lalu atau historis dan perubahan lingkungan luar. Kemudian memahami perumusan strategi dan perencanaan strategis. Nah, atas dasar analisis SWOT ini, manajemen puncak menyusun perumusan strategi, yaitu proses penentuan tujuan dan strategi pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan, strategi, dan program itu kemudian dikomunikasikan pada para penyusun anggaran karena akan mendasari anggaran yang akan disusunnya. Kemudian memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasi. Nah, manajer divisi atas dasar SWOT, tujuan, strategi, dan program yang telah ditetapkan, selanjutnya memilih taktik yang akan digunakan. Taktik adalah cara-cara yang akan digunakan untuk melaksanakan program. Selanjutnya, manajer departemen membuat keputusan pengoperasian yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan di bawah departemennya. Manajer seksi kemudian bertanggung jawab merencanakan pengendalian operasi yang digunakan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas operasional di semua unit agar efisien dan efektif. Tahapan selanjutnya adalah menyusun usulan anggaran. Setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran untuk bagian organisasi di bawahnya, yaitu departemen. Demikian juga manajer departemen juga menyusun dan mengkoordinasikan anggaran bagian organisasi di bawahnya, yaitu unit atau seksi-seksi gitu ya. Selanjutnya, usulan anggaran semua divisi diserahkan kepada komite anggaran. Tahapan selanjutnya, komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran setiap divisi agar tercapai penyelarasan dengan anggaran divisi yang lain dan juga agar sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan organisasi yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Tahapan selanjutnya adalah menyetujui revisi usulan anggaran dan merakitnya menjadi anggaran perusahaan. Setelah usulan anggaran itu direvisi oleh setiap divisi yang bersangkutan dan revisinya sudah disetujui oleh komite anggaran, maka komite anggaran merakit usulan tersebut menjadi paket anggaran perusahaan. Kemudian revisi dan pengesahan anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan mungkin masih memerlukan revisi sebelum disahkan oleh manajemen puncak menjadi anggaran perusahaan yang resmi. Jadi setelah dilakukan revisi, anggaran tersebut disahkan dan kemudian didistribusikan ke setiap divisi dan bagian organisasi di bawahnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai alat pengendalian. Oke, kemudian selanjutnya, ini anggaran itu kan disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi ya pada semua manajer di bawahnya. Nah, dalam menyusun anggaran itu juga harus diperhatikan dampak atau keterlibatan aspek perilaku manusia, di mana kesuksesan anggaran hanya bisa dicapai kalau semua pelaksana itu mau membantu, bekerja sama dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan anggaran. Nah, agar dapat memotivasi para pelaksana di dalam penyusunan anggaran itu perlu diperhatikan yang pertama partisipasi dalam proses penganggaran. Proses penganggaran itu harus didasarkan pada campuran ya antara sistem top down dan juga bottom up. Jadi top down itu anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk digunakan oleh manajemen di bawahnya, sedangkan bottom up anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen puncak.
Jadi untuk mengatasi kelemahan antara top down mungkin lebih kayak diktator seperti itu ya mungkin ya. Tapi kalau bottom up itu semaunya sendiri dari manajemen tingkat bawah. Maka untuk mengatasinya dibuat campuran ya, mencampur top down dan bottom up dengan menggunakan langkah-langkah penyusunan anggaran sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, sehingga sesuai dengan konsep keterlibatan, partisipasi, dan pemberdayaan. Kemudian aspek berikutnya adalah tingkat kesulitan. Jadi anggaran yang terlalu sulit dicapai itu bisa mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk melaksanakan anggaran. Di sisi lain, kalau anggaran terlalu mudah dicapai, itu para pelaksana itu tidak merasa tertantang untuk berprestasi, karena tanpa bekerja keras pun kemungkinan akan timbul penyimpangan yang menguntungkan atau favorable gitu ya. Jadi anggaran ideal atau anggaran yang baik itu adalah anggaran yang menantang, cukup sulit namun dapat dicapai atau achievable melalui usaha keras sehingga para pelaksana itu termotivasi untuk mencapai prestasi tersebut. Oke, kemudian aspek berikutnya adalah keterlibatan dari manajemen puncak. Nah, keterlibatan dalam manajemen puncak dalam penyusunan anggaran itu diperlukan agar sistem anggaran dapat secara efektif memotivasi para pelaksana atau pengusul anggaran. Di sini manajemen puncak itu terlibat dalam review atau penelaahan dan pengesahan anggaran. Jadi tidak sekedar memberikan stempel atau tanda tangan aja gitu ya, tanda tangan pengesahan. Selain itu, manajemen puncak juga harus mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga diperoleh feedback atau umpan balik yang efektif dalam memotivasi para pelaksana. Kemudian adanya kewajaran dan keadilan. Setiap pusat pertanggungjawaban itu harus percaya bahwa anggaran yang disusunnya itu adalah wajar dan adil untuk dicapai. Maka agar merasa adil dan wajar, si pelaksana itu atau manajer pusat pertanggungjawaban harus diikut sertakan atau berperan serta secara aktif pada waktu penyusunan anggaran. Dalam partisipasinya adalah dalam menyusun usulan dan revisi anggaran. Kemudian aspek berikutnya adalah laporan yang teliti dan tepat waktu. Laporan perbandingan realisasi dengan anggaran itu harus disusun dan disajikan secara teliti dan tepat waktu. Laporan yang tidak teliti itu berakibat tidak dapat dengan tepat menunjukkan penyimpangan yang terjadi, sedangkan laporan yang terlambat disajikan itu berakibat penyimpangan yang besar itu akan telat untuk diketahui sehingga perbaikannya akan sulit dilakukan. Oke, itu pembahasan kita terkait penyusunan anggaran. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar atau di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.